Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Marcella Borulubis. Di sini saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Untuk video kali ini saya akan membahas materi fikih mengenai konsep fikih, fuqaha, dan kitab-kitab fikih. Nah, untuk pembahasan yang pertama di sini ada definisi fikih menurut fuqaha, perbedaan dan persamaannya. Yang pertama yaitu definisi. Sebelumnya, definisi fikih yaitu salah satu cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, sosial maupun ibadah. Nah, para fuqaha ini memiliki sudut pandang berbeda. Fikih yaitu sebagai pemahaman mendalam hukum syara, bisa dari dalil atau hadis. Jadi setelah adanya hukum fikih, maka di dalam hukum fikih itu ada para fuqaha atau yang disebut dengan ahli fikih atau mazhab-mazhab yang telah menentukan hukum-hukum yang ada dalam sumber fikih tersebut. Nah, persamaan dari fikih dan fikih fuqaha itu, mereka sama-sama memahami hukum praktis Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi fikih ini adalah suatu sumber hukum Islam yang mana dalam sumber hukum Islam ini ditentukan oleh ahli fikih atau mazhab-mazhab fikih. Yang kedua yaitu sumber-sumber fikih yang disepakati, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah salah satu sumber yang paling kuat untuk hukum-hukum fikih yang telah ditetapkan. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua, yang mana hadis ini lebih memperjelas atau lebih rinci untuk menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada ijma'. Ijma' ini adalah salah satu sumber hukum Islam yang mana hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam fikih itu sudah disepakati oleh para ulama. Sedangkan yang terakhir itu ada qiyas. Qiyas adalah salah satu sumber hukum Islam yang mana dia belum disepakati oleh para ulama, tapi sudah dipakai juga dengan hukum fikih tersebut. Selanjutnya ada tentang mazhab-mazhab fikih, yaitu ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasannya fikih fuqaha itu adalah salah satu ahli kitab fikih yang mana mereka membuat mazhab-mazhab tersendirinya. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah mengenai mazhab Hanafi. Imam Hanafi yang memiliki nama lengkap Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit adalah salah satu imam mazhab fikih terbesar dalam Islam dan pendiri mazhab Hanafi. Imam Hanafi ini dikenal karena kecerdasannya, keluasan ilmunya, dan pendekatannya yang rasional dalam memahami hukum Islam. Ia banyak menggunakan metode qiyas atau analogi dan istihsan atau penilaian terbaik dalam menetapkan hukum, sehingga mazhabnya dikenal fleksibel dan kontekstual. Selain itu, Imam Hanafi juga merupakan seorang pedagang kain yang sukses, namun memilih mendalami ilmu agama demi mengabdi kepada umat. Mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi dalam banyak kekhalifahan Islam, seperti kekhalifahan Abbasiyah dan Utsmaniyah, dan hingga kini masih dianut oleh banyak umat muslim di berbagai belahan dunia. Yang kedua ada Imam Malik bin Anas, adalah salah satu dari 4 imam mazhab besar dalam Islam. Imam Malik ini dikenal sebagai pendiri mazhab Maliki dan merupakan ahli hadis terkemuka pada masanya. Ia tumbuh di lingkungan yang sangat religius dan mendapatkan pendidikan agama sejak dari kecil. Ulama-ulama besar di Madinah. Karyanya yang paling terkenal adalah disebut dengan Al-Muwatta, sebuah kitab hadis dan fikih yang dianggap sebagai salah satu karya paling awal dan otoritatif dalam hukum Islam. Imam Malik sangat menjunjung tinggi tradisi masyarakat Madinah
yang ia anggap sebagai warisan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal karena kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis dan ketegasannya dalam mempertahankan prinsip-prinsip keilmuan. Pemikirannya banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam terutama di wilayah Afrika Utara dan Andalusia. Selanjutnya ada Imam Syafi'i. Beliau bernama lengkap Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Ia adalah salah satu dari 4 imam mazhab besar dalam Islam dan dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i. Sejak kecil, Imam Syafi'i menunjukkan kecerdasan luar biasa dan menghafal Al-Quran pada usia dini. Ia menimba ilmu dari berbagai ulama besar termasuk Imam Malik di Madinah. Keistimewaannya terletak pada kemampuan menggabungkan dalil-dalil Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas secara sistematis dalam ilmu fikih. Karya monumentalnya disebut dengan Al-Risalah, yaitu merupakan kitab pertama yang membahas usul fikih secara metodologis. Pemikiran Imam Syafi'i banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam di berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara. Nah, yang terakhir ada Imam Hambali atau disebut dengan Ahmad bin Hanbal, adalah salah satu ulama besar pendiri mazhab Hambali dalam Islam Sunni. Ia lahir di kota Baghdad pada tahun 780 Masehi dan dikenal karena keteguhannya mempertahankan akidah Islam saat menghadapi tekanan politik, terutama dalam penolakannya terhadap doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ia juga ahli hadis dengan karya terkenalnya yang disebut dengan Musnad Ahmad. Imam Hambali wafat pada tahun 855 Masehi dan pemikirannya tetap berpengaruh hingga kini. Nah, untuk poin selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kitab-kitab fikih, contoh dan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa setiap fuqaha atau ahli fikih itu memiliki atau mempunyai mazhabnya masing-masing. Seperti Hanafi memiliki mazhab atau karya yang disebut dengan Al-Hidayah, yang mana kitab Al-Hidayah ini menjadi referensi utama hukum, dagang, dan perdata. Yang kedua itu ada Maliki, yang mana Imam Maliki ini membuat salah satu karya yang disebut dengan Al-Muwatta, yang mana dalam kitab ini menjelaskan tentang komplikasi hadis dan fatwa awal. Kemudian Imam Syafi'i membuat karya yang berjudul dengan Al-Um, yang mana dalam kitabnya ini pembahasannya mengenai komprehensif usul fikih. Untuk yang terakhir itu ada Imam Hambali, yang mana Imam Hambali ini membuat salah satu karyanya yang disebut dengan Al-Mughni, yang mana dalam kitab Al-Mughni ini itu menjelaskan tentang rinci perbedaan dari berbagai macam pendapat mazhab. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh perbedaan dalam pendapat para mazhab. Yang pertama itu mengenai masalah membaca basmalah dalam sholat. Apakah bisa besar suaranya atau hanya kecil saja? Nah, di sini mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i, ia berkata bahwa membaca basmalah itu dibaca harus keras dalam sholat jahriyah atau sholat-sholat tertentu seperti subuh, maghrib, dan isya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, ia berkata bahwa membaca basmalah itu dibaca pelan karena dianggap bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Itu contoh dari yang pertama. Atau ada contoh yang lain yaitu mengenai menyentuh wanita itu membatalkan wudhu. Di sini juga mazhab Syafi'i dan Hanafi ini berbeda pendapat. Yang mana menurut mazhab Syafi'i menyentuh perempuan itu yang bukan mahram tanpa penghalang dapat membatalkan wudhu walau tanpa syahwat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi itu tidak membatalkan wudhu kecuali disertai syahwat dan keluarnya mani. Nah, walaupun mereka sama-sama dari walaupun mereka sama-sama dari mazhab memiliki konsep fikih masing-masing atau pendapat masing-masing, tetapi umat Islam ini sebenarnya lebih identik untuk mengikuti mazhab Syafi'i.
Tapi pendapat mereka tidak ada yang salah, hanya saja mereka berpendapat mengenai hal-hal yang berbeda. Nah, poin terakhir itu ada kesimpulan relevansi fikih fuqaha dalam kehidupan muslim saat ini. Jadi, kitab fikih atau fikih fuqaha dalam kehidupan muslim saat ini itu yang pertama sebagai panduan hidup. Fikih ini menawarkan kerangka moral dan hukum untuk menjalani hidup sesuai syariat yang telah ditentukan dalam hukum tersebut. Yang kedua, fikih ini memberikan fleksibilitas fikih, yaitu kemampuan beradaptasi dengan perubahan melalui mekanisme ijtihad yang dinamis. Yang terakhir itu ada jembatan masa lalu dan kini, yang mana warisan fuqaha tetap relevan, dasar kuat untuk fikih kontemporer. Jadi kita selama menjalani hidup di dunia ini itu melalui hukum-hukum fikih yang telah ditentukan dan syariat-syariat Islam yang telah ditentukan dari sumber hukum Islam dan dari beberapa para fikih fuqaha tersebut.